semuanya. Selama ini kalian kalau tiap kali kan nonton filmnya, Betul, Pak. ya saya sih rencana pengen nonton film, satu film penuh, ya. Mungkin film yang pernah kalian tonton, Saving Private Ryan. Pernah nonton belum? Belum, Pak. Saving apa? Private Ryan. Film baru ya, Pak? Film lama, Tom Hanks. Tom Hanks. Jadi saya mau nanti kapan, entah minggu depan atau minggu ini Jumat, ya. Kita siapkan Coca-Cola, ya, Coca-Cola, pizza, ya, popcorn, ya. Kita nonton di sini, ya. Jangan bawa anda di sini. Sistemnya sih. Tapi setelah kalian nonton, kalian harus mesti bisa memberikan sebuah cerita ditulis tangan, ya, atau di komputer atau tulis tangan sebentar saat intisari daripada film tersebut, apa pesan atau apa arti-arti dalam film tersebut yang mau disampaikan oleh film tersebut, ya. Nanti setelah itu kalian mau pilih film apa, terserah, kita nonton mungkin setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, ya. Oke. Pagi hari ini saya mau mengulang karena ada beberapa teman-teman yang mungkin juga masih belum yakin dengan apa yang kita lakukan setiap saat, ya, di kantor ini mengenai jasa keperantaraan asuransi. Tanggal berapa? Tanggal 21/11/2013, ya. Nah, terus saja saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum berasuransi, ya, belum berasuransi, Kemudian setelah itu mereka belum berasuransi, maka juga belum paham tentang pialang asuransi. Nah, saya percaya setiap orang yang punya rencana dalam kehidupan mereka pasti menginginkan sebuah perlindungan, ya, terhadap diri, keluarga, dan harta bendanya, untuk menjaga supaya apa yang mereka miliki tidak musnah, ataupun bila mana sang pencari nafkah meninggal, sang keluarga dan anak-anaknya pun tersebut masih bisa melanjutkan hidup dengan baik, ya. Jadi mereka perlu proteksi. Tetapi tentunya ada beberapa keluarga ataupun lembaga yang masih belum membeli asuransi. Kenapa? Karena mereka masih menganggap asuransi itu adalah apa? Biaya. Asuransi itu merugikan. Padahal sesungguhnya asuransi itu merupakan salah satu dari 2 hal yang harus dapat dimiliki oleh setiap pribadi dan keluarga, ya. Harus. Jadi asuransi dan investasi, yang seperti saya pernah sampaikan kalian, bahwasannya 2 hal ini adalah, nanti saya coba sampaikan lebih lanjut, supaya asuransi ini, supaya kalau misalnya suatu saat ada yang musibah terjadi, asuransi memproteksi. Tetapi investasi adalah untuk dapat supaya pada waktu mereka semuanya dalam keadaan aman, baik, investasi inilah yang dapat membekali mereka punya perjalanan hidup setelah mereka pensiun. Nah, mengapa mereka masih nggak itu? Kemudian adalah hal yang kedua lagi, mereka tuh nggak tahu beli di mana, apakah asuransi tersebut bagus apa enggak, dan juga banyak juga yang konteks pemahaman negatif terhadap asuransi. Nah, jadi tugas kalian, 2 hal yang cukup penting, cukup berat buat kalian. Ada pertama kali adalah memastikan atau mentransfer pemahaman kita, pikiran kita kepada calon konsumen. Kita dalam hal ini menolong, ya, kita memberikan pemahaman, atau secara lebih lugasnya di sini adalah mengedukasi, meningkatkan literasi.
literasi keuangan. Nah, ini yang dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dalam sebuah lembaganya yang atau bagiannya namanya EPK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh OJK, supaya pemahaman masyarakat luas terhadap keuangan, salah satunya mengenai asuransi, itu dapat meningkat secara perlahan. Karena orang kalau nggak tahu apa mereka mau beli, kan enggak ya? Mereka mesti paham dulu, sehingga mereka tahu dan kemudian mereka timbul sebuah kebutuhan. Ya, setelah itu baru mereka mau mencari. Nah, ini tugas yang penting. Tetapi saya nggak membahas bagaimana cara kita mengedukasi, menjelaskan kepada nasabah. Ya, tetapi bisa saja suatu saat nasabah ke depan kalau bilang emang asuransi apa sih? Tapi saya percaya kalian belum pernah menemukan itu ya. Pernah nggak kalian menemukan nasabah yang nanya asuransi apa sih? Enggak ya? Mereka sebagian besar sesuai dengan hasil survei statistik yang dilakukan oleh OJK, bahwasannya tingkat pemahaman asuransi ternyata lebih tinggi. Ya. Orang lebih paham asuransi dibandingkan pasar modal, dibandingkan pegadaian, dibandingkan pembiayaan, dibandingkan dana pensiun. Memang yang mengalahkan asuransi terhadap pemahaman asuransi itu adalah bank. Orang jauh lebih paham daripada bank. Jadi yang mengalahkan itu bank pertama kali. Jadi begini, ini dia punya tingkat pemahamannya. Ini katakan pemahaman yang pertama nih, pemahaman. Tapi tingkat utilitasnya lebih tinggi daripada tingkat pemahamannya. Jadi orang walaupun nggak paham tapi mesti tetap apa? Beli pada bank. Kenapa? Karena mereka harus buka rekening bank untuk apa? Transfer gaji kan? Ya. Jadi ini tingkat pemahaman, ini paham. Ini tingkat pembelian atau utilitas. Sedangkan asuransi, ya, tingkat pahamnya segini, katakanlah lebih kecil daripada bank. Tingkat belinya begini. Ini paham, ini beli, ya. Yang paling kecil adalah pasar modal. Dia pahamnya kecil banget. Yang beli juga kecil juga. Nah, kalau yang lain-lain itu sesuai. Jadi tentunya orang paham dulu baru beli kan. Kalau di bank ini anomali. Orang nggak paham tapi mereka beli. Ya. Nah, jadi kita punya tugas di OJK, teman-teman tuh, adalah meningkatkan ini nih, tingkat pemahaman. Tingkatkan dulu nih. Nah, sehingga kalau tingkat pahamnya tinggi, ini otomatis akan naik kan ya. Nah, jadi tugas ini tugas bersama, tugas yang sangat besar. Makanya pada waktu kemarin peluncuran strategi nasional yang dilakukan oleh OJK dan diresmikan oleh SBY, tugas itu supaya semua masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan, bisa menikmati produk-produk keuangan, ya. Nah, sekarang saya mau coba masuk masalah tiang asuransi. Seperti kemarin, ya. Ini tiang asuransi. Jadi tadi selain pertama katakanlah apa itu asuransi, kita mesti edukasi, tetapi kita pun juga punya tugas yang cukup berat dibandingkan perusahaan-perusahaan asuransi atau agen-agen asuransi ataupun pemasaran asuransi. Kenapa? Mereka nggak perlu lagi jelaskan asuransi, mereka langsung jual karena fungsi mereka asuransi. Tapi kalau katakan kita pertama kali kalau misalnya mereka sudah paham asuransi jelas bagus, tapi kemudian apa itu piala? Ya, saya mau coba tanya, ya, siapa yang sampai saat ini masih kurang nyaman, masih ragu, masih belum begitu mengimani, saya tanda petik ya, mengimani profesi yang kita lakukan saat ini? Siapa? Karim? Kamu sudah mengimani belum? Sudah mengimani mengenai piala itu? Betul-betul jadi sampai ke darah kamu, sampai ke tulang-tulang kamu gitu loh. Jadi ini pemahaman itu mesti betul-betul melekat gitu loh. Supaya kalau katakan nanti ada, ini terusannya begini, di luar sana, ya, di luar sana, ini ada dua kubu nih, ada dua kubu saya sampaikan. Ini yang memiliki pemahaman mengenai baiknya piala asuransi, baiknya. Jadi sudut positif ya. Tapi di luar sana ada yang mengatakan piala asuransi itu negatif.
Siapa yang mengatakan? Teman-teman yang tidak suka dengan keberadaan piala asuransi. Siapa itu? Ya, mungkin agen, mungkin pemasar asuransi itu sendiri. Ya, kenapa? Kalau katakan lewat piala asuransi, tentunya terms and condition harganya pun jauh lebih baik buat konsumen. Karena masih ada beberapa teman-teman di luar sana yang tidak suka berhubungan dengan piala asuransi. Karena piala asuransi merepotkan, ngerecokin. Ya. Nah, sehingga paham ini, masalah paham ini, paham kan berarti apa? Bisa menjadi iman ya, tanda petik ya. Ya, keyakinan ya. Orang di sana sini ya, itu mengapa mendoktrin menyampaikan bahwasannya lewat piala asuransi akan lebih mahal, akan lebih repot. Pokoknya lebih panjang ceritanya. Ya. Dan mereka menggerecokin atau menyampaikan doktrin-doktrin ini kepada apa? Publik, kepada masyarakat luas terkait dengan piala asuransi. Sehingga apa? Pasti kalian akan suatu saat bertemu dengan masyarakat calon nasabah tersebut yang mempunyai pemahaman yang keliru. Ya. Ada juga yang punya paham keliru, ada juga yang masih apa? Yang blank. Yang belum tahu sama sekali. Apa itu piala asuransi? Kalau kita sudah masuk sini, mungkin kita sudah lebih mudah. Tapi kalau yang sini lebih ringan, di sini lebih berat karena sudah punya paham, sudah punya agama mengenai piala asuransi negatif kan itu. Cara petik ya. Nah, jadi saya mau tanyakan kembali kepada kalian semua, kalian punya paham atau iman kalian itu terus saja mesti betul-betul yakin, mesti kuat terkait dengan konteks apa yang katakanlah kita yakini, yang kita ketahui, yang kita kuasai terkait dengan profesi yang katakanlah kita lakukan saat ini. Ya, itu satu pertama. Tugas utama dulu. Kalian atau kita semua harus memiliki pemahaman yang utuh, ya, terkait dengan apa itu piala asuransi, profesinya, baiknya, manfaatnya, benefitnya buat masyarakat umum, supaya suatu saat ada tanda petik serangan-serangan atau ada pertanyaan-pertanyaan kepada kita masih tetap berteguh, masih bisa tegar, iman kita tidak tergoyahkan. Jangan sampai nanti masyarakat umum menyampaikan, kan piala susah filmnya, habis kalian goyah. Iya ya, benar sih. Nggak ada pikiran ya, jadi kalian betul-betul mesti kuat dulu pertama kali imannya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai piala asuransi, ya, sesungguhnya ya, untuk dapat kalau misalnya kalian sudah, kalau bahasa itu Arabnya apa? Katam ya, katam. Contohnya gimana katam? Betul nggak sih? Betul nggak? Atau kalau itu kapalan. Ya. Kalau kalian push up, alam berlatih kan kalian kapalan kan? Kapalan kan kalian sudah paham itu karena kalian suka mengulang terus ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah khatam mengenai piala asuransi itu, ya, kalian sungguh mudah untuk membantu. Ini relatif mudah untuk dapat menawan hati calon nasabah. Itu loh pertama kali kata mengenai piala asuransi, ya. Saya harap kalian menawan hati ya. Apa menawan? Memikat ya, bukan memelet ya. Memikat. Nah, tentunya ini satu hal yang kalian mesti kuasai. Yang kalian kedua lagi apa? Dua hal. Tentunya apa? Ini mengenai kita punya jati diri, kita punya profesi. Yang kedua apa? Mengenai product knowledge ya. Ya, pada knowledge. Karena kemarin ada teman dari Sinarmas yang mau masuk antara interview ex Sinarmas ya. Bahkan S2, sudah S2 ya. S2, baru 2 tahun di Sinarmas. Kemudian saya tanya mengenai product knowledge. Dia hanya bisa menangani PAR 1
sama kendaraan. Tapi itu pun juga cuma sekedar marketing. Karena tugas kita di antara di pihak asuransi bukan cuma sekedar apa? Jualan, ya, tapi juga mengenai product knowledge. Product knowledge apa? Apa saja? Berarti the whole business. Jadi katakanlah misalnya Pak Erwin sebagai calon nasabah, dia punya bisnis apa saja? Dia mungkin perlu apa saja? Pasti tentunya Pak, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Kalau punya mobil, asuransi mobil. Kalau punya rumah, asuransi rumah. Paling nggak itu 5. Kalau beliau punya perusahaan, nah ada lagi kan? Berarti tambahan lagi tuh. Jadi segala sesuatu terkait dengan kebutuhan, ini berarti kan kebutuhan kan? Needs-nya nasabah, kita mesti pahami, mesti gali, dan kita mesti penuhi. Yang kita mesti penuhi. Ini cukup banyak. Saya percaya ini cukup banyak. Dan sampai saat ini pun saya juga belum menguasai semua bisnis asuransi karena begitu kompleks. Kita coba menghafal ini, di sini agak lupa. Menghafal sini, di sini lupa lagi tuh. Ya. Jadi mengapa fungsi peranan pialang asuransi itu jauh lebih kompleks, jauh lebih expert dibandingkan seorang underwriter di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena kita mesti menguasai semuanya. Dan menguasai bukan cuma apa? Bukan cuma kulit-kulitnya saja, tapi lebih dalam, paling tidak minimum 60% daripada semua produk yang kita mau tawarkan, kita kuasai. Makanya, kalau katakanlah kalian sudah, tanda petik, belajar di pialang asuransi paling tidak 5 tahun, mestinya kalian sudah paham semuanya. Kalau kalian baca, kalian bedak polis. Nah yang ketiga, yang katakanlah nanti kita cuma lebih jauh, masalah apa? Ya, communication skill. Ya, kita masuk ke dalam communication skill dulu. Karena masalah pada knowledge fungsinya Pak Erwin yang sudah sampaikan setiap hari Pak. Selasa, iya. Ya ini mesti rutin ya. Jadi kita nggak mungkin bisa jadi khatam kalau kita tidak mengulang terus ya. Saat ini yang sudah paham Al-Quran siapa? Yang bisa baca Al-Quran siapa? Kamu bisa nggak? Bisa, benar. Dea? Bisa. Elis? Udah baca dari awal sampai akhir belum? Udah hafal? Hah? Tapi bisa baca? Bisa baca Arab? Kamu belajarnya berapa lama? Bisa nggak kamu belajar dalam waktu setahun doang? Waktu setahun bisa nggak belajar? Habis itu belajar kilat, bisa nggak? Cuman belajar, habis itu ingat mungkin pada satu, habis itu lupa lagi kan? Kalau karena kita nggak ngulang. Jadi pengulangan adalah guru yang paling baik. Jadi kita mesti mengulang. Naik mobil, kalau misalnya kita belajar cuma 1 kali bisa, habis itu nggak belajar lagi setahun, lantas apa? Lupa kan? Jadi mesti mengulang. Ya. Nah, sekarang yang saya mau coba sampaikan masalah communication skill ya. Hapus ya. Communication skill. Sambil menunggu Pak Beni. Nah, skill. Ya. Kenapa komunikasi sangat penting? Mengapa komunikasi sangat penting? Kenapa? Karena komunikasi adalah alat untuk apa? Dapat berinteraksi atau berhubungan dengan makhluk lain. Ya, kalau kalian mau berhubungan dengan makhluk lain, kalian punya communication skill yang berbeda. Ya, kalau kalian mau berhubungan dengan misalnya hewan piaraan pets, kan kalian mesti pelajari dia punya bahasa kan. Tapi dengan manusia ternyata walaupun katakanlah kalian sudah belajar ngomong sejak kecil, ya, kenapa masih ada fakultas ilmu komunikasi? Padahal kalian sudah diajarin apa? Cara ngomong kan? Dan bahkan kalian nggak perlu belajar, kalian cuma memperhatikan orang tua kalian, atau kita semua perhatikan, lama-lama bisa ngomong sendiri kan? Pertama kali mungkin kata-kata yang paling utama, yang itu apa? Mama, papa, nenen. Iya, 3 itu ya? Betul nggak? Terutama Pangki. Ya? Oke. Mengapa? Tadi apa ini? Alat apa? Alat untuk
berhubungan, berinteraksi, ya, melakukan kontak, ya, tanpa kontak, tanpa hubungan, tanpa interaksi, bisa nggak kita saling ada relasi? Nggak mungkin dong, nggak mungkin, cuma diam-diam aja. Ini maunya apa kan itu? Ya, bisa nggak? Ya, ini mengganggu apa gimana kan? Ya. Nah, kemudian saya mau coba masuk dalam konteks renewal. Nah, renewal nih, renewal bisnis. Saya langsung aja karena saya nggak mau lama-lama. Kemarin Pak Bini cerita, Fred, gila, gua cuma kemarin mau tes doang nih. Si Pangki gimana sama saya katanya. Benar, gua terima renewal invitation pemberitahuan itu 1 bulan sebelumnya. By email, gua dimin aja dulu. Gua dimin. Kemudian seminggu kemudian gua terima lagi email pemberitahuan bahwa kita sudah antar sudah kirimkan renewal invitation. Gua dimin lagi. Habis itu gimana selanjutnya? Gua di BBM 1 hari sebelum expired. Gua kalau dimin lagi tuh lewat tuh perpanjangan, nggak ada apa-apain. Ya, jadi ini expired karena tanggal 21/11, ya, 21 Oktober itu renewal invitation yang pertama, ya. Kemudian tanggal 27 itu reminder. Habis itu tanggal 20 ini BBM. Jadi komunikasinya nggak ada apa, nggak ada interaksi langsung. Jadi ini komunikasi ini ada yang tidak langsung, ada yang ini langsung tadi. Atau gini, saya ini apa? Tulisan sama lisan. Ya. Ini tulisan kan? Ini tulisan kan? Ini tulisan kan? Kayaknya malas ngomong ya. Malas ngobrol. Ya. Kayaknya besok-besok sama istri, aku cinta padamu. Besok pernah cerita kan, pernah kalian dapat cerita suami istri ribut, kan ribut nih, malam-malam ribut kan, habis itu mereka sudah pisah kamar, beda tempat tidur lah. Habis itu suaminya tulis memo kepada istrinya, tolong dong nanti bangunin aku besok aku ke airport, bangunin aku jam 3 ya pagi, taruh di samping tempat tidur, ya. Istrinya baca. Oke. Habis itu istrinya jam 3 dia terus bangun. Suaminya marah-marah. Kok mama nggak bangun? Kan aku sudah bilang. Loh, kamu nggak baca dong memonya? Ya tulisan. Ya, betul. Tulisan ini bisa nggak keselip? Bisa nggak terlewat? Kalau dia orang sibuk, kalau dia begitu banyak email, iya, betul? BBM bisa nggak keselip dia nggak baca atau gimana? Tiba-tiba kehapus, bisa nggak? Bisa. Nah, ini kemarin saya diskusi sama siapa? Pak Erwin mengenai rasa sungkan, ya rasa sungkan, tidak mau mengganggu, ya, tidak mau mengganggu, ya, atau apa? Rasa apa? Kalau kita tidak mau telepon gimana? Ada rasa apa? Nggak mau merepotkan atau apapun itu? Ya, Pangki atau siapapun yang katakanlah tidak mau menelpon nasabah atau tidak mau langsung kontak. Ada rasa apa yang kalian miliki? Biasa terlalu mengganggu sih, Pak. Tidak mau mengganggu, tidak mau merepotkan. Kalian sudah punya apa? Persepsi dalam pikiran kalian terlebih dahulu. Ya, apakah
benar kalian mengganggu? Benar gak sih? Belum tentu. Itu kalian sudah punya takut mengganggu. Nanti dia lagi sibuk. Nanti gua di. Nah, udah punya persepsi dulu gitu. Kalian belum melakukan, kalian sudah langsung blok kader. Nah kemudian apa yang terjadi kalau kalian tidak mau mencoba untuk melakukan kontak langsung dengan telepon? Tulisan ya, tulisan. Bisa nggak digagal? Bisa nggak digagal? Akhirnya Rinolnya lewat. Bisa nggak? Sangat-sangat bisa, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Jadi saya berharap kalian tidak melakukan renal invitation hanya berdasarkan tulisan-tulisan semata. Ya. Nah, kita mungkin mau menjadi apa? Mau menjadi apa? Good boy. Pangki atau siapapun mau menjadi good boy. Saya nggak mau mengganggu, nggak enak, merepotkan, nggak mau menelpon terus. Saya nggak mau mengejar-ngejar orang itu loh. Ya. Sekarang udah ada image kan? Itu persepsi kita sendiri. Tetapi kemudian apa yang terjadi kalau katakanlah bisa ternyata ini terlewatkan, ya kita bisa bilang bapak yang salah, saya sudah kirimkan. Tapi kita mau menyalahkan nasabah, apa itu yang terbaik? Kan enggak kan? Coba ada cara nggak yang terbaik? Coba Karen, ada cara nggak yang terbaik di sini? Ya kalau udah dikirim email langsung telepon orang. Nah, jadi di sini ya. Di sini kita bisa melakukan apa? Telepon, kontak, lisan. Ya lisan. Katakanlah tanggal 22 atau 23, ya. Kamu catat tuh. Pak, Ibu, maaf mengganggu. Kemarin kami sudah mengirimkan pemberitahuan. Mudah-mudahan Ibu sudah menerimanya. Bila mana Ibu sudah belum menerimanya, kami akan kirimkan kembali ya Bu ya. Tapi kalau sudah menerimanya, tolong mohon Ibu periksa kembali. Kami nantikan kabar Ibu. Betul ya? Senang gak tersebut? Kalau misalnya kalian tidak takut mengganggu telepon lisan, kalian pertama kali melakukan apa? Pertama sebelum telepon ya, kalian melakukan apa? Mungkin SMS, ya atau BBM. Apa kata-kata yang kalian bisa lakukan? Selamat siang Ibu. Maaf, Bapak jadi good boy. Maaf, kemarin kami sudah kirim pemberitahuan bahwa polisi Bu Abdi Tembung tanggal sekian. Mohon konfirmasi apakah Ibu sudah terima atau bolehkah kami telepon Ibu? Ya, permisi kan? Betul nggak? Udah permisi kan? Kalau dia nggak tanggapi gimana? That's fine. Ya, mungkin dia sibuk. Jangan orang tidak menanggapi, kemudian dipersepsikan apa? Dia menolak kita. Ya, jangan orang tidak menanggapi, lantas kita persepsikan dia menolak kita. Tidak demikian selalu. Ya, buktinya apa? Gua diemin aja. Ya, atau gua lagi sibuk, nah deh. Ya, seandainya orang tersebut memang betul-betul sibuk, ya benar-benar sibuk. Kemudian terlewatkan, dan kemudian apa? Ada klaim. Apa terjadi? Kita kehilangan apa? Kepercayaan. Kita kehilangan customer. Itu yang terjadi. Kita dianggap tidak care. Ya. Padahal menurut kita sudah care. Tapi menurut dia belum cukup. Lo kenapa nggak telepon gua? Kenapa lu nggak coba ingetin gua lagi? Ya, misalnya katakanlah gini, ya saya sudah terima, nanti tolong dong kami ingetin lagi. Ya kamu telepon saya nanti sudah dekat. Saya lagi sibuk, nanti lagi telepon lagi. Ya. Jadi ini kamu SMS untuk konfirmasi, kamu kirimkan lagi by email kembali. Nah, jadi kalian yang harus lebih agresif ya di sini ya. Masalah agresif untuk apa? Follow up. Ya, mestinya 10 hari. Ya, tanggal 1 September mestinya tanggal berapa? 11. Kalian sudah mesti mulai lebih intens untuk melakukan kontak. Ya, di sini kalian kirimkan lagi email.
Ya, karena kita berharap paling tidak ya itu 3 hari sini di tanggal 18 kita sudah dapatkan apa? Konfirmasi 3 hari kita harapkan. Jangan dapat konfirmasi hari ini ya, hari ini expirednya jam 12 siang. Ya, kita sibuk gaduh, baru kita buatkan apa? Buatan presensi kan? Belum tentu pada waktu tersebut kita masih apa? Kita punya waktu kosong, leluasa. Tapi ternyata kalau misalnya ada bisnis yang lain lagi yang kita mesti urusin apa? Akhirnya apa? Tertinggal. Kelewatkan lagi. Jadi saya berharap kita 3 hari sebelum jatuh tempo kita sudah dapatkan konfirmasi paling lambat, supaya kita punya waktu untuk memberikan instruksi kepada perusahaan asuransi. Jadi tanggal 11 ini sampai ke sini kan seminggu nih kan? Ya, 1 minggu ya. Kita mesti intensif untuk dapat melakukan kontak. Ya, jadi jangan merasa tidak nyaman untuk mengganggu seseorang. Cukup apa? Melakukan apa? SMS. Saya pun juga sama. Ternyata Pak Ben juga sama. Ya, saya pun kalau misalnya dengan orang yang saya anggap lebih penting daripada saya yang pimpinan tersebut, saya bilang, Pak, maaf Pak, bolehkah saya telepon Bapak jika Bapak punya waktu leluasa? Nggak dibalas nih. Bisa Pak Nanong doang. Saya nggak memaksa kalau dia nggak itu. Pak, saya ingin diskusikan mengenai ini. Saya tunggu kabar Bapak, kapan saya bisa telepon. Ya. Ketiga, seandainya dia belum membalas juga, kalau memang kita rasa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dia, betul ya? Pahami dulu. Kita pikir apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dia, ya, kita yakin apa yang kita lakukan untuk kebaikan dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Diamkan saja atau masuk terobos? Gimana menurut kamu sekarang? Langsung telepon. Kita pikir, kita yakin apa yang kita lakukan ini baik untuk dia kan? Kita nggak minta-minta loh, kita nggak ngemis sama mereka. Kita hanya mengingatkan, Pak, seandainya mereka pun memang berkeinginan menolak kita, ya, ingin menolak kita, pasti bilang, sorry, saya sudah punya asuransi, saya mau pindah tempat lain. Kalau kita punya pelayanan ternyata memang tidak bagus, kan? Apa yang terjadi? Kalian sudah cukup puas, jangan merasa tidak nyaman, jangan merasa kecil kalau orang tersebut tidak memperpanjang sama kita. Ya. Jangan merasa kecil. Kenapa? Yang penting kita sudah melakukan effort yang terbaik menurut kita untuk kebaikan mereka. Tapi ternyata mereka memilih toko lain, memilih supply lain. That's fine. Ya. Tetapi kalau kadang kita belum melakukan usaha yang terbaik, itulah yang tidak benar. Ya. Kita usahakan yang terbaik dulu. Ya Pangki, ya semuanya teman-teman ya, kita lakukan yang baik. Telepon, ya jadi gini, kuncinya, ya saya coba kalian tulis ya, atau camkan dalam hati dalam kalian. Kalau seandainya kalian pikir bahwa apa yang kalian lakukan itu akan memberikan kebaikan buat orang lain, lakukan. Ya, apapun itu. Kalau kalian pikir itu baik buat orang lain, lakukan. Walaupun yang kalian terima setelah itu mungkin akan apa? Tidak sesuai dengan harapan kita. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, sudah melakukan yang terbaik yang kita pikirkan. Ya, hasilnya kalian nggak usah pikirkan. Yang penting prosesnya yang kita jalani. Itu. Oke, saya mau tanya kepada teman-teman kalian semua. Apakah kalian mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan nasabah, dengan perusahaan asuransi atau dengan siapapun? Ayo, kalian bisa diskusikan dengan kita saat ini. Silakan. Yanis? Kalau sama tentang mobil sih Pak, agak takut. Takut? Masih agak takut. Sebenarnya tuh kalau belum sama sekali kenal sama kliennya, terus takutnya nanti ditanya yang nggak bisa jawab, kan aku juga masih baru, mereka yang ngerinya sedikit. Oke, jadi gini, kalian polos, kalian terus terang, kalian terbuka. Selamat pagi Bu, saya Yanis, saya
diminta atau saya punya tugas adalah untuk menghubungi ibu, membantu ibu terkait misalkan polis ibu yang jadi tempo tanggal sekian, ya. Bolehkah kami mendapatkan informasi ibu 3 hari sebelum jatuh tempo paling lambat? Tapi kalau bisa hari ini Bu. Nah, tentunya sebelum katakanlah kali kamu telepon dia, kan kamu sudah mempersiapkan apa yang mungkin ditanyakan, apa yang akan menjadi undang-undang dia kan gitu loh. Misalnya polis asuransi mobil, kan kalian sudah tahu, kamu sudah tahu bahwa mobil ini tahun berapa, harganya berapa. Kamu sudah tahu tuh, jaminannya apa gitu. Nah, kamu juga harus cek lagi apakah di situ ada klaim apa enggak gitu loh. Kalau masih ada pending klaim, kalian mesti tanya, kamu mesti tanya itu kepada bagian klaim, ya. Jangan sampai, klaim gua gimana? Ya, jadi sebelum kalian ngomong kepada semua orang, kan gitu, sama juga misalnya saya, kan mesti ada punya suatu materi pembicaraan yang kita mesti sampaikan kan, kita mesti siapkan kan, nggak mungkin lantas dia nanya, nggak tahu, Pak. Nah, sekarang apa tujuan kita menelpon? Kan berarti kan kita mesti siapkan. Nah, mungkin kalau katakanlah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi bisa saja dia bertanya di luar yang kita sudah pelajari. Kamu bilang, Bu, mohon maaf, yang untuk itu saya belum paham. Boleh nggak Ibu, saya nanti telepon Ibu kembali, saya cari tahu mengenai hal ini. Atau nanti senior saya, manajer saya yang menelpon Ibu. Ya, orang akan lebih akan lebih menghargai kalau kamu mengakui bahwa kamu belum paham mengenai hal tersebut daripada kita mencoba menjawab dan salah. Ya kamu ngaku ya Bu, mohon maaf saya untuk yang itu saya belum paham. Boleh nggak Bu, saya akan telepon Ibu lagi, saya akan cari tahu, saya akan pelajari, saya akan telepon Ibu lagi setengah jam atau 1 jam lagi. Atau nanti saya punya manajer akan telepon Ibu, boleh nggak Bu? Nyambung nggak tuh jalan komunikasi itu? Nyambung kan? Ya. Kamu gimana Sar? Ada nggak kesulitan? Kamu kayaknya udah capek. Kamu kayaknya saya lihat akan jatuh atau akan kalah bila mana nasabah minta harga premi murah. Kalau saya sih karena kalau kendala sama asuransi ada juga, klien juga ada beberapa. Kalau sama asuransi lebih buat lagi konfirmasi ya Pak, karena kalau dia ngasih konfirmasi lama otomatis bikin semua kita sendat, karena kan kita setiap hari juga ada kerjaan lain jadi ketinggal gitu. Kadang buat nyari marketing aja suka susah. Itu sih Pak paling kalau kendala asuransi, minta konfirmasinya sulit, dicari-cari juga nggak ada, tiba-tiba balas email seminggu nggak masuk, sakit, terus yang handle nggak tahu siapa kan, jadi terpaksa harus sampai atasannya dia meminta. Kalau ke klien tuh nggak semua sih Pak, sulit, paling ada beberapa, biasanya tuh yang ibaratnya lebih dia tuh nganggep dirinya tuh lebih ngerti gitu, paling dia nganggep loh saya tuh nggak pernah klaim, saya tuh nggak pernah ini, harusnya sih dapetinnya lebih murah gitu. Oke. Mengatasi komunikasi yang stuck dengan perusahaan asuransi, ya. Saya pikir kalau katakanlah kita tidak akrab dengan seseorang, pasti komunikasi tersebut tidaklah jalan lebih lancar, nggak ya? Makanya kembali lagi saya minta kepada kalian semua, tolong kalian buatlah diri kalian akrab, buatlah mereka lebih akrab dengan kita. Nah, terutama pada waktu katakanlah misalnya teman-teman dari asuransi kan, teman-teman asuransi kan suka datang sini kan, ya siapa tuh, kamu datang aja, datang sini dong, main. Kalian buat akrab, kayak misalnya siapa Dianti atau siapapun yang suka datang ke sini. Kalau kalian sudah punya hubungan akrab cukup dekat, kan untuk menagih konfirmasi akan jauh lebih mudah, betul ya? Nah, makanya kembali lagi, tolong nanti para manajer ya untuk dapat tanda petik meminta kehadiran mereka pihak asuransi datang ke sini supaya kita punya hubungan lebih dekat sehingga dalam waktu meminta konfirmasi cepat. Ya, itu satu ya. Kalau bisa nanti kalian minta nomor HP. Kalau misalnya itu kalian mau datang ke sana, kalian minta Pak Erwin damping ke sana. Jadi saya minta tolong Pak Erwin untuk buka akses ke semua perusahaan asuransi yang mungkin akan kita pakai. Ya, termasuk Jastan ya. Jastan siapa lagi tuh? Kita coba cari tahu ya. Kemudian mengatasi nasabah yang itu ya, kamu kalau bisa nasabah yang mungkin merasa lebih pintar, ya sudah Pak, iya Pak ya, dulu aja ya Pak, terima kasih Pak ya, senang ya. Jadi jangan pernah menyakiti ataupun kickback balik si nasabah, nggak boleh, ya hindari.
Buatlah mereka senang berkomunikasi dengan kamu. Ya. Kamu apa? Kalau kata dia senang berkomunikasi dengan kamu, dia merasa menang kan? Kamu memenangkan hati dia, betul kan? Dibandingkan karena kamu menurunkan dia punya posisi, kamu merasa menang ngomong dengan nasabah merasa kalah. Dia merasa nyaman dengan kamu. Kita mungkin mesti perlu apa? Perlu tanda petik mengalah gitu kan, untuk memenangkan hati dia. Ya, jadi ini konteks untuk komunikasi. Saya pikir banyak hal-hal yang lain nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Terkait dengan lino notice, tolong lebih agresif 10 hari sebelum jatuh tempo, dan tolong lakukan pendekatan secara tulisan maupun lisan. Jangan takut untuk apa? Ngomong, Bang. Ya, apa? Kata saya terakhir, jangan takut untuk ngomong. Ya, sekali lagi satu dua tiga. Jangan takut untuk ngomong. Oke, terima kasih selamat pagi semuanya. Tapi